Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Khairunisa, Siti Sarah dan Rizka Rusmiati. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pendidikan Islam Masa Keemasan Bani Abbasiyah. Langsung saja kepada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentan waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1250 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan maupun pendidikan Islam yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi pada masa-masa tersebut. Kekuasaan dinasti Abbasiyah dibagi dalam 5 periode, yaitu periode pertama 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 232 Hijriah atau 847 Masehi, yaitu masa pengaruh Persia pertama. Periode kedua pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 334 Hijriah atau 945 Masehi, yaitu masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Buwayhi. Pengaruh Persia kedua. Periode keempat pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai dengan 590 Hijriah atau 1194 Masehi, masa Bani Saljuk. Pengaruh Turki kedua. Yang kelima, pada tahun 590 Hijriah atau 1104 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1250 Masehi, yaitu pada masa kebebasan dari pengaruh dinasti lain. Tokoh-tokoh ilmuwan dan kontribusinya dalam pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Para ilmuwan tersebut, karya-karyanya sampai saat ini masih menjadi referensi utama dalam kajian ilmiah di bidangnya masing-masing. Di antara tokoh-tokoh yang muncul pada abad tersebut adalah pada bidang geografi Al-Idris, nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Idris, adalah ahli geografi yang membuat globe pertama dan disebut tabul Gregoriana. Bidang fisika Al-Biruni, nama lengkap beliau adalah Abu Raihan Muhammad Al-Biruni. Teori mengapa bumi berputar pada porosnya beliau ungkapkan jauh sebelum Galileo Galilei. Teori beliau mengenai bumi yang tertuang dalam kitab Al-Jawahir fi Al-Jamahir tersebut mengundang banyak perdebatan pada masanya. Beliau juga menghitung dengan akurat panjang garis lintang dan garis bujur bumi. Bidang kimia, Jabir bin Hayyan atau Gaber, orang Eropa menyebutnya Gaber, adalah bapak kimia bangsa Arab yang merupakan tokoh terbesar bidang kimia. Jabir berpendapat bahwa logam biasa seperti seng, besi tembaga, dan besi dapat diubah menjadi emas atau perak dengan formula yang misterius. Jabir juga menggambarkan secara ilmiah 2 operasi utama kimia, yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Beliau juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Bidang kedokteran dan farmasi, Al-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dan measles
Beliau juga orang pertama yang menyusun buku mengenai dokter anak. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Beliau merupakan dokter muslim terbesar dan penulis paling produktif di Baghdad. Karya terbesarnya dalam bidang kedokteran adalah Al-Hawi, buku yang komprehensif yang merupakan buku kedokteran dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Bidang matematika, Al-Khawarizmi, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, adalah tokoh utama dalam kajian matematika. Dialah yang menciptakan ilmu aljabar. Kata aljabar berasal dari bukunya Al-Jabar wa Al-Qabalah. Bidang astronomi, Al-Farizi, nama lengkap beliau Ibrahim Al-Farizi, adalah orang Islam pertama yang membuat astrolog yang digunakan untuk melihat benda-benda langit dalam menentukan tanggal dan bulan. Bidang filsafat, Al-Ibnu Sina, nama lengkap beliau Abu Ali Husain bin Hasan Ali bin Sina, adalah seorang ilmuwan produktif yang memiliki kurang lebih 200 karya di bidang kedokteran, filsafat, geometri, astronomi, teologi, filologi, dan kesenian. Karya terbesarnya di bidang kedokteran adalah Al-Kanum fi al-Tibb yang merupakan kodifikasi pemikiran kedokteran Yunani Arab. Buku tersebut dengan seluruh kandungan ensiklopedianya, sistematika, dan penuturannya menjadi literatur terpenting bidang kedokteran masa itu, bahkan menjadi buku referensi primer pendidikan kedokteran Eropa. Al-Ghazali, beliau dikenal sebagai seorang filosof, ahli fikih, sufi, reformer, dan negarawan. Al-Ghazali disebut oleh Watt sebagai orang terbesar kedua dalam Islam setelah Nabi Muhammad. Karena Al-Ghazali mempertahankan Islam dari serangan luar, sehingga diberi gelar Hujjah al-Islam atau bukti agama Islam. Al-Ghazali menulis lebih dari 400 tulisan. Bidang sejarah, Ibnu Khaldun pada abad ke-14 menuntut ilmu di Al-Azhar. Ketika selesai belajar di Al-Azhar, Ibnu Khaldun mendirikan lembaga pendidikan yang pusat pendidikannya pada menggali dan mendalami ilmu sejarah. Dalam kajian sejarahnya tentang Arab Timur, Ibnu Khaldun banyak bersandar pada sejarawan sebelumnya seperti At-Tabari dan Ibnu al-Athir. Lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. 1. Kutab atau maktab. Kutab ialah suatu lembaga pembelajaran dasar yang di dalam catatan sejarah sudah terdapat sejak pra-Islam. Diperkirakan mulai dibesarkan oleh pendatang ke tanah Arab yang terdiri dari golongan Yahudi dan Nasrani. Kedua, masjid. Setelah Islam mengalami kemajuan yang tiap hari semakin baik, maka masjid telah memiliki peranan yang berarti dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, pendidikan rendah di istana atau kurhur. Munculnya kurhur di istana buat anak-anak pejabat berlandaskan pemikiran kalau pendidikan itu wajib bertabiat mempersiapkan anak didik supaya sanggup melakukan tugas-tugasnya nanti sehabis dia berusia. Yang keempat, toko-toko buku atau al-hawarid al-warakin. Pada masa dinasti Abbasiyah, toko buku telah berkembang dengan sangat pesat sekali. Hal ini senada dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan yang kian hari semakin maju. 5. Perpustakaan. Buku ialah sumber data bermacam ilmu pengetahuan yang terdapat serta sudah dikembangkan oleh para ahlinya. Dengan gampang orang hendak belajar serta mengarahkan pengetahuan yang tertuang dalam buku. Banyak sekali perpustakaan saat itu yang telah dibangun. Misalnya, salah satu bibliotek yang populer, yakni Bait al-Hikmah, dibangun pada pemerintah Khalifah Harun ar-Rasyid. Keenam, salon
kesusastraan. Salon dalam bahasa Arab berarti sanggar seni, merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat non-formal, yang di dalamnya banyak mendiskusikan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, rumah ulama. Meskipun kategori lembaga pendidikan yang bersifat informal, rumah ulama di era dinasti Abbasiyah telah menjadi tempat belajar bagi para murid yang ingin belajar ilmu pengetahuan. Contohnya adalah rumah Ibnu Sina yang digunakan untuk mempelajari ilmu medis. Yang kedelapan, observatorium, yang banyak dikenal dengan istilah observatorium, merupakan sebuah tempat yang sering sekali diadakan kajian-kajian atau diskusi ilmiah tentang ilmu pengetahuan serta filsafat Yunani. Yang kesembilan yaitu ribat, merupakan tempat aktivitas kalangan sufi yang mau menjauhkan diri dari kehidupan duniawi serta mengkonsentrasikan diri buat sekedar ibadah. Yang ke-10 al-Jawiyah, merupakan tempat yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan bersifat non-formal. Yang ke-11 madrasah, merupakan hasil dari perubahan bentuk masjid-masjid khan kemudian berubah menjadi madrasah. Madrasah banyak bermunculan secara masif di masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, klasifikasi ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu bangsa yang peduli pada ilmu pengetahuan. Pada mulanya, umat Islam tidak mempunyai ilmu tentang seni dan ilmu pengetahuan lain. Seluruh perhatian mereka hanya melekat pada undang-undang Al-Quran dan hadis. Mereka tidak tahu cara mengajarkan ilmu, seni atau adab, mengarang, menyusun atau mengumpulkan buku. Mereka mampu mengulangi Al-Quran dan meriwayatkan hadis. Yang kedua yaitu gerakan penerjemahan. Pada masa pensiun Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun mengirim misi ke Konstantinopel untuk membawa hasil ilmiah bidang filsafat, logika, kedokteran, matematika, astronomi atau ilmu perbintangan, musik, geografi, dan sejarah. Al-Ma'mun meminta buku pengetahuan kuno dari Raja Romawi dan memerintahkan menerjemahkan karya tersebut dalam bahasa Arab. Perpustakaan Bait al-Hikmah dan Darul Hikmah sebagai pusat kebudayaan Islam dinasti Abbasiyah. Yang ketiga yaitu Perpustakaan Bait al-Hikmah dan Darul Hikmah sebagai pusat kebudayaan Islam dinasti Abbasiyah. Yang keempat, adanya pembagian ilmu. Pembagian ilmu ini dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu naqi atau ilmu nakal atau syara adalah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, mencakup ilmu qiraat, tafsir, ilmu hadis, fikih, ilmu kalam, nahwu, bahasa bayan, dan adab atau kesusastraan. Ilmu akal atau ilmu hikmah. Ilmu akal adalah ilmu yang diambil orang Arab dari bangsa non-Arab. Dan ilmu ini mencakup geografi, matematika, astronomi, kimia, filsafat, sihir, sejarah, teknik, ilmu astrologi, musik, kedokteran, dan seni arsitektur. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada yang kurang paham atau belum dimengerti, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Kami selaku presentator meminta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.